Sayang sekali kita pas cuaca jalur sini berkabut. Mungkin pas waktu cerah pemandangannya lebih agung sekali ya guys ya. Ini penuh dengan sejarah dan misteri. Di cara ngambil nasinya ini permainan sepuasnya seluruh kita bisa makan kekuatan perut kita, dan wah, nasinya ini pulen banget karena selalu dihangatkan pakai tungku dan kayu seperti ini. Ada di perbatasan antara Batam dan negara yang saya jalan yang nasional yang saya sudah konten Stefano saja ya itu ya. oh benar Teater kondang dari dari Jakarta. Sudah banyak konten-konten kondang dari berbagai pulau datang ke sini ya guys ya, untuk menikmati pemandangan tol Kayangan ini. Sayang sekali kita pas lewat jalur sini berkabut. Mungkin pas waktu cerah pemandangannya lebih agung sekali ya guys ya. Ini karena kita juga lebih curam, jadinya harus ekstra hati-hati dan menggunakan mata maupun kendaraan yang fit ya guys ya. Soalnya jalannya juga tanjakan tajam, tikungan tajam ini kita lebih masuk ke dalam ini harus ekstra hati-hati ya guys ya. Jalannya sampai nggak kelihatan berkabut soalnya, dan kamera kita berebut ya guys ya, supaya tidak nampak. Padahal masih menunjukkan waktu siang hari, tapi berkabut seperti ini seperti ini menjelang petang ini guys ya. Jam siang saja seperti ini para penduduknya banyak yang menggunakan jaket ya guys ya. Mungkin karena di sini juga jarang sekali terkena sinar matahari ya guys ya. Ini kan terjal. Jalannya juga seperti ini bisa harus hati-hati. Aduh, wow, banyak jalan yang rusak juga, tapi hanya beberapa yang meter. Jadinya harus ekstra hati-hati banget ya guys. Ini kata kalau kita ulang sedikit bisa pindah alam nih. Kalau kita harus fokus ya, kalau kata Stefanus saja ya guys ya, jadi kalau oleng dikit bisa pindah alam nih. Jalannya Hehehe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki. Nah, apa kabar ya sedulur kawan-kawan semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Serta saya tak lupa akan mendoakan kepada kalian semoga dimudahkan segala urusannya. Nah teman-temanku ya, pada hari ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah tanah Jawa di pelosok pedalaman perkampungan. Dan saya akan mengajak kalian petualangan desa di pelosok pedesaan. Dan saya akan mengajak kalian mengeksplor dan menelusuri suasana kehidupan di desa-desa terpencil di kawasan Jawa Tengah.
Nah, untuk vlog pedesaan pada hari ini ya, saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi ke sebuah kampung desa terpencil yang letaknya berada di wilayah Kabupaten Batang ya. Nah, kampung desa terpencil ini di sana itu ada banyak sekali rumah-rumah nyentrik ya, rumah Jawa kuno, rumah legendaris zaman dulu yang terbuat dari kayu papan jati. Nah, seperti apa keunikannya? Supaya kalian penasaran ya, tetap standby dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir. Let's go. Inilah jalan yang kita lalui pada hari ini teman-teman ya. Diselimuti kabut ya, kita melewati jalan di tengah-tengah hutan. Dan ini ada perkebunan pinus juga teman-teman ya. Ini kita semakin penasaran vlog pedesaan di kampung desa terpencil Indonesia yang akan kita kunjungi pada hari ini ya. Seperti inilah suasana kehidupan di desa terpencil pedalaman Jawa Tengah. Sebuah kampung asri, desa sejuk yang jauh dari polusi. Udara di tempat ini benar-benar sangat sejuk sekali. Namun sayang sekali ini kita melewati jalan yang penuh dengan kabut. Ini kita bagaikan menembus di dunia lain teman-teman ya. Ini sangat gelap sekali meskipun ini di siang hari. Ini kita seperti bagaikan di malam hari. Ini seperti di desa tanpa sinar matahari dikarenakan memang ini kabutnya cukup tebal teman-teman ya, dan cuacanya cukup dingin ya. Ini bukanlah desa tanpa matahari, tapi sebuah kehidupan desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah. Siang saja rasanya sepinya seperti ini. Kita bagikan di kampung paling sepi teman-teman ya. Sebuah kehidupan di desa tersembunyi, desa unik yang letaknya di pedalaman Jawa Tengah ini. Wow, sangat dingin sekali teman-teman ya. Bagaikan kita menempuh di kampung paling sepi karena ini suasananya sangat sepi sekali. Siang ini sangat sepi ya, apabila malam hari seperti apa. Dan alhamdulillah teman-teman ya, setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalan menanjak, menurun dan tikungan tajam serta melewati hutan rimba, akhirnya kita sampai di sebuah kampung terpencil yang dihuni oleh dua kepala keluarga. Dan uniknya di kampung ini ya, di desa ini ada dua rumah Jawa klasik ya, rumah kuno tempo dulu yang terbuat dari kayu papan jati seperti ini. Masya Allah, subhanallah. Oh, ternyata 3 rumah teman-teman ya. Saya kira 2 rumah, ternyata masih ada 1 rumah lagi. Nah, uniknya di tempat ini ada sebuah sumur keramat juga teman-teman. Dan ini ornamen-ornamennya seperti di zaman kerajaan kuno ya, mirip di zaman kuno nih, unik sekali. Wow. Nah, sepertilah suasana kehidupan di desa terpencil pedalaman Jawa Tengah, sebuah kampung kuno legendaris yang tersembunyi dan terpencil di Jawa Tengah. Ini rumah-rumahnya ciri khas rumah Jawa, rumah zaman dulu ya, menggambarkan kehidupan di desa zaman dulu tahun 80-an ya. Benar-benar unik sekali, dan bisa Anda saksikan ini tiang-tiang penyangganya juga ada ukiran-ukirannya. Nah ini. Nah ini juga rumahnya sangat klasik, nyentrik dan unik teman-temannya. Ini juga rumah Jawa zaman dulu, rumah kuno tempo dulu ya. Assalamualaikum Pak Bu.
Subhanallah. Teman-teman, ini biasanya tempat buat sholat karena ada tulisan arah kiblatnya ke sana semua. Dan ini teman-temanku ya, ini mejanya juga sangat unik sekali, penuh dengan ukiran-ukiran kuno sejak zaman dulu ya teman-teman ya. Wow, ini benar-benar rumah tua, rumah klasik, rumah kuno yang sangat legendaris ya. Wow, ini kita bagaikan di kampung mati teman-teman ya, karena ini suasana kehidupan di desa ini sangat sepi, sangat sunyi, dan sangat hening ya. Siang saja sepinya seperti ini. Nah, kalau malam hari seperti apa kita nggak bisa membayangkan. Wow, bagaikan di kampung paling sepi ini teman-teman. Historis tinggi, tapi kelihatannya kurang terawat seperti ini. Meskipun rumah ini penuh dengan sejarah dan misteri, tapi ini kayaknya rumah ini kurang terawat ya. Ini kita belum menjumpai pemilik rumahnya, mungkin pemilik rumahnya sedang ke ladang atau bekerja ya teman-teman ya. Kita semakin penasaran banget. Nah, ini bagaikan di kampung mati karena sangat hening sekali, sangat sunyi sekali. Wow. Nah, mari kita jalan-jalan ke arah sana teman-teman. Dan di bawah sini ada perkebunan kopi ya. Rumah ini tersembunyi dan terpencil di kebun kopi seperti ini, di hutan kebun kopi ya. Ini kita akan berusukan terus, jalan-jalan terus di tempat ini. Ini sama sekali kita belum bertemu dengan seorang warga. Assalamualaikum. Ini mirip rumah terbengkalai teman-teman ya, mirip rumah tua terbengkalai karena kondisinya seperti ini. Masih dihuni atau enggak ya, kita juga belum yakin karena kita belum menemui sosok pemilik rumah ini. Dari tadi kita keliling-keliling di sekitar rumah ini, kita belum menjumpai pemilik rumah ini ya. Nah, uniknya di tempat ini ada bangunan-bangunan yang bentuknya mirip sepatu atau apa ya, Mas? Tapi kok, oh ini kayaknya tungku teman-teman ya, buat masak ini. Ini tungku untuk masak ini.
Nah, bisa disaksikan arsitektur gaya bangunannya ini benar-benar klasik. Wow, dibuat dari kayu papan jati semua ini guys. Ya, Dan unik di sini ini kita apa? masaknya pakai tungku seperti ini seluruh. Ya. Hingga rasa nasinya akan sangat lezat sekali. Wah, Nah, dan ini ada menu. ya menunya hari ini komplit sekali. Oh ya, Ini ya, oh, rasanya lebih enak ya pakai kayu ini. dengan cara tradisional, wah, lebih sedap. Iya. Ini habis ini kita harus makan seluruh menunya. Wah, kesukaan kita nih. Kesukaan kita semuanya. Opor ayam, ada telur. Wah. Nah, ini uniknya di warung ini ya teman-teman. Ini cangkir kopinya sangat legend ya, ini legendaris. Ini mengingatkan kita di kehidupan era masa lalu ya, zaman dulu ya, zaman kuno, karena ini sebuah cangkir yang sangat legend. Sudah semakin langka di era teknologi modern seperti ini ya. Nah, selain itu kita juga bisa langsung melihat suasana di dapurnya, itu juga sangat legend semua. Ini menggambarkan warung khas pedesaan suku Jawa. Wow, keren sekali teman-teman. Nambah kesan alami ya. Ini sambil bisa menyaksikan menu makanan yang sungguh sangatlah komplit seperti ini, apalagi ditunjang dengan nasi di sini ini langsung dihangatkan pakai kayu sih. Dan apalagi ini pedagangnya, wow, cantik sekali. Mantap. Oke teman-teman ya, ini kita akan langsung ambil makanan. Di sini tuh prasmanan ya, kita bisa ambil sepuasnya. Meskipun nanti bayarnya di belakang, bisa pilih-pilih sendiri. Uniknya di tempat ini nasinya masih sangat menggunakan tungku tradisional untuk memasaknya ya. Ini pakai apa ini? Apa ini yang kayak bucu ini untuk memasaknya ini? Unik sekali teman-teman ya. Benar-benar menggambarkan warung unik ya. Uniknya teman-teman nih, piringnya juga menggunakan piring klasik, piring legend seperti ini ya. Di cara ngambil nasinya ini permainan sepuasnya seluruh. Kita bisa makan kekuatan perut kita, dan wah, nasinya ini pulen banget karena selalu dihangatkan pakai tungku dan kayu seperti ini. Jangankan nasinya, sayurnya pun selalu dihangatkan pakai air seperti ini. Wow, ini airnya juga hangat sih. Ini tapi ya klasik dan unik, tapi yang datang di sini ini anak-anak cewek-cewek cantik semua sih. Jadi bagi ada para janda duda perjaka yang lagi cari jodoh, bisa mampir di warung yang sangat unik sekali seperti ini. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pengunjung, dan kalau bisa ngobrol dengan owner warung ini sendiri, nama warung ini apa dan terletak di mana. Karena lokasi warung ini memang cocok sekali untuk selfie seluruh, dan wow, menunya pun tidak kaleng-kaleng seluruh. Ini sangat klasik sekali
bentuk warung di sini. Selain warungnya sungguh sangat klasik, makanannya juga sangatlah enak sekali dulur. Harganya pun sangat recommended, dan tuh yang baru datang tuh juga cewek-cewek cantik semua. Wow, mantap, rata-rata pengunjung di sini cewek-cewek cantik semua. Nah, demikianlah tadi penelusuran kita dan eksplor kita di kampung ini ya. Di sebuah kampung yang terdiri dari 3 rumah tua, rumah kuno legendaris. Mungkin kita akhiri dulu eksplor kita dan petualangan desa kita, dan akan kita lanjut lagi vlog pedesaan kita di kehidupan di desa-desa terpencil yang akan datang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga tayangan video ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.